Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini dari Tadris IPA akan mengadakan praktikum mengenai dengan pewarnaan gram, di mana saya sendiri yaitu Muhammad Iksan dari kelas Tadris IPA 4B. Saya Nur Aziza dari Tadris IPA 4A. Saya Zawarskina dari Tadris IPA 4B. Di mana dapat kami paparkan bahwa tujuan dari pewarnaan gram bakteri ini adalah untuk mengetahui kegunaan pewarna gram serta prosedur pengerjaannya, kemudian mampu melakukan proses pewarnaan gram dengan hasil yang baik. Baiklah, di sini kami akan melakukan praktikum pewarnaan gram bakteri. Nah, kegiatan ini memberikan warna pada sel bakteri yang bertujuan untuk memperjelas bentuk bakteri di bawah mikroskop, diferensiasi kelompok, dan menunjukkan produksi endospora. Nah, banyak berbagai macam pewarnaan, namun di sini kami melakukan pewarnaan gram bakteri. Nah, pewarnaan gram adalah salah satu teknik pewarnaan yang berfungsi untuk mengelompokkan bakteri atas dua jenis, yaitu gram positif dan gram negatif. Nah, sampai saat ini pewarnaan gram masih digunakan untuk menjadi salah satu identifikasi bakteri. Nah, pewarnaan yang digunakan adalah pewarnaan primer, yaitu kristal violet. Nah, warna ini dihasilkan akan diperkuat oleh iodin. Nah, warna yang tidak berikatan dengan dinding sel akan dibersihkan oleh alkohol dan aseton. Nah, sel yang tidak berikatan kemudian diberikan pewarna lain, yaitu sapranin. Maka sel gram positif akan berwarna ungu dan sel gram negatif akan berwarna merah muda. Bakteri dibedakan menjadi dua, yaitu gram positif dan gram negatif. Berdasarkan pengelompokan gram positif dan negatif, itu terletak pada ketebalan dinding selnya. Bakteri gram positif memiliki lapisan peptidoglikan yang tebal dan ikatan silang yang rapat, sehingga zat warna dengan mudah terperangkap pada jaringan. Sementara bakteri gram negatif memiliki lapisan peptidoglikan yang sangat tipis dan lapisan lipid yang tebal. Lapisan lipid yang tebal menghasilkan pori dinding sel yang relatif besar. Baik, untuk percobaan pewarnaan gram bakteri, kita di sini menggunakan alat dan bahan diantaranya yaitu pertama kita menggunakan tisu diantara untuk mengelap kita ketika melakukan pembersihan aquades atau lain sebagainya. Kemudian untuk pewarnaannya di sini kita menggunakan pewarnaan safarin, di mana safarin ini adalah berwarna seperti merah gitu. Kemudian ada pewarna iodin, di mana pewarna iodin ini seperti warna-warna kecoklatan. Kemudian pewarnaan selanjutnya menggunakan pewarnaan violet, di mana violet ini adalah berwarna ungu. Kemudian bunsen ini adalah untuk menghidupkan api, mengeringkan istilahnya. Kemudian ada untuk gelas kimia. Gelas kimia ini digunakan untuk ketika membersihkan itu airnya tidak melebar kemana-mana. Kemudian ada alkohol, kemudian ada aquades, kemudian ada kaca preparat, kemudian ada lensa objektif, dan di sini kita menggunakan media E. coli, di mana media E. coli ini sudah diinkubasi selama 15 jam sehari sebelum melakukan praktikum. Kemudian ada jarum OC, dan yang terakhir yaitu adalah mikroskop untuk mengamati hasil percobaan kita, di mana untuk masing-masing seperti aquades, kemudian alkohol dan violet dan lain sebagainya, itu diperlukan untuk satu aquades, satu pipet tetes, kemudian alkohol, satu pipet tetes dan lain sebagainya. Dia harus satu-satu, tidak boleh bercampur dalam pipet tetesnya. Selanjutnya cara kerjanya yaitu pertama, bersihkan kaca preparat dengan menggunakan tisu atau dengan menggunakan alkohol 70%. Kemudian selanjutnya yaitu ambil aquades dengan menggunakan jarum OC dan teteskan pada kaca preparat. Selanjutnya ambil contoh koloni
Bacillus yang diinginkan dengan menggunakan jarum OC. Ambil sedikit saja dan letakkan pada kaca preparat. Selanjutnya, teteskan violet pada kaca preparat. Setelah itu, biarkan selama 1 menit tetesan violet tersebut. Setelah itu, setelah kita teteskan, selanjutnya bilas dengan Aquades. Selanjutnya yaitu tetesi dengan iodin. Kemudian putar-putar, miringkan ke kanan dan kiri untuk mengeringkannya. Selanjutnya teteskan kembali iodin dan biarkan selama 1 menit. Selanjutnya yaitu bilas dengan menggunakan Aquades. Kemudian selanjutnya teteskan alkohol pada kaca preparat secara merata. Putar-putar dan miringkan kaca preparat ke kanan dan kiri. Proses ini harus dilakukan pada kisaran 5-10 detik. Selanjutnya yaitu teteskan safarin dan biarkan selama lebih kurang 30 detik. Kemudian bilas dengan menggunakan Aquades. Langkah selanjutnya yaitu keringkan secara perlahan dengan menggunakan tisu. Kita lap-lap saja pada kaca preparat tersebut. Kemudian setelah itu dapat kita laksanakan atau dapat kita amati di bawah mikroskop. Selanjutnya kita amati pada mikroskop. Dan inilah hasil bakteri Bacillus. Berdasarkan praktikum yang telah kami lakukan tadi, dapat disimpulkan bahwa pewarnaan gram ini dibedakan menjadi 2, yaitu untuk menentukan sel bakteri gram positif dan sel bakteri gram negatif. Nah, kami tadi melakukan ke bakteri Bacillus dan dapat kami ketahui bahwa bakteri Bacillus ini termasuk ke dalam gram positif dan hal ini ditunjukkan oleh perubahan warna menjadi warna ungu. Selanjutnya yaitu tujuan dari pewarnaan gram bakteri. Yang pertama, untuk memahami cara identifikasi bakteri secara gram. Yang kedua, membagi bakteri menjadi bakteri gram negatif dan gram positif. Kemudian di mana 3 contoh dari bakteri gram positif yaitu adalah Clostridium perfringens, kemudian Staphylococcus aureus, kemudian Neisseria gonorrhoeae.
Selanjutnya, 3 contoh dari bakteri gram negatif yaitu Streptococcus mutans, Staphylococcus aureus, dan Escherichia coli. Itulah, itu mungkin dari percobaan praktikum kami tentang mengenai pewarnaan gram. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.